Tadi Anda bilang orang tua Anda nggak tahu ini semua. Nggak ada yang tahu. Hubungan Anda dengan keluarga cukup dekat. Baik-baik aja. Dan Tinggal kakak, di tinggal sama- di mana? Sorry, Tinggalnya bersama keluarga. bersama keluarga. Tanpa selama ini keluarga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kakak, adik, Saya paling besar. adik-adik tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu semua. Dengan segala berarti sehari-harinya di rumahnya Baik-baik aja. berperilakunya baik-baik saja ya. Iya. Nggak pernah ada apapun. Kelihatan makanya kayak danau tapi isinya Iya. samudra. Kalau orang bilang berdarah dingin. Iya, kamu tuh berdarah dingin loh. Jadi- Dan takut baik. Kamu tahu nggak ketakutan aku terbesar apaan? Sampai sekarang tuh matanya mata Iya, maksud saya kalau Iya. misalnya di rumah biasa aja bisa berkomunikasi dengan baik, bercanda sama keluarga, bisa seperti itu? Bisa. Oh gitu ya. Saya punya ponakan, punya adik, saya masih main sama saya. Iya masih bisa berkomunikasi seperti orang layaknya orang normal Cuma maksud saya. kalau misalnya keluarga saya diganggu, saya akan cari tuh orang sampai mati. Kamu habisin. Ya. Ya, habisinnya pakai ritual pakai atau ritual ini. Tergantung. parang. Kalau ada barang benda tajam, tergantung saya nemunya apa. Jadi setiap ada yang mengganggu, kamu habisin. Ya. Kalau yang mengganggu itu adalah keluarga kamu sendiri gimana? Kamu habisin juga? Saya pernah adik saya. Hah? Adik saya. Diapain? Kamu habisin? Hampir saya habisin. Hampir. Di bawah saya persis adik saya. Gimana kejadian? Jadi kita lagi bercanda. Refleks, saya megang pisau lipat. Itu kalau nggak dihalangin sama bibi saya dan keluarga saya yang lain, mati. Itu kurang sedikit lagi di perut. Itu pas maaf masa kecil SMP. SMP SMP. Kamu mau tuh adik sendiri? Tapi tidak kejadian ya. Iya. Karena yang namanya laki ketemu laki kan, saya bilang, gue paling gak suka yang namanya ribet antar pakai mulut. Kalau mau berani pakai tangan. Berdarah dingin intinya. Dan kelainan Dan itu mental. makanya saya bilang di bawah kasur saya selalu pakai ada barang. Ya justru saya pesennya gini ke Mas Yus, tolong banget. Itu pisau sama gunting semua pinggirin dari kamar. Kamu tahu nggak efek terburuknya jika kamu terus menghabisi orang? Tampaknya di sini masih ada ritual yang udah lama nggak dilakuin. Tampaknya dia bukan ngebunuh orang lagi, tapi kamu dibawa pengaruh diri kamu sendiri, tapi loncat dari balkon. Tiba-tiba, jadi dia tuh minta nyawanya dia sendiri, menggadaikan nyawanya, gitu Bukan loh. hanya loncat. Gitu, Tapi saya jadi- loncat dari kereta. Hah, Loncat maksudnya? dari kereta, Untuk apa? SMA. mau bunuh diri. Bukan. Waktu saya dipres sama... Jadi waktu SMA, tawuran sama-sama SMA, saya kepepet, saya di atas kereta, saya turun. Duh, Posisinya saya sendiri masalahnya. Dan itu rame-rame. Secara mental pun berani sekali ya. Enggak maksudnya Keretanya jalan kan? Jalan. ya. Loncat dari kereta Loncat. jalan. Jadi posisinya itu, saya masih dalam stasiun. Begitu kereta zaman dulu kan beda ya. Masih banyak yang di atas kan. Begitu anak sekolah lain naik, kereta itu jalan, saya loncat. Iya. Dan itu sampai udah kaki nggak itu- bisa mikir kayak orang normal ya. Iya, keberanian ini juga saya berharap sih Mas Yus ada PR nih buat kamu. Kamu Tapi mengunjungi- udahannya pas kejadian itu posisinya malam Jumat. Terus Hari Kamis, malam Jumatnya saya ritual di di rumah. Sendiri. ritual menggunakan yang tadi masih cerita. Yang dengan kelinci itu. Enggak, saya ritual sendiri, di luar itu. Oh, ritual lain lagi. jadi Akhirnya Anda dengan sendirinya tuh orang datang, satu-satu. Udah ketemu. Udah berantem soalnya. siapa orang itu? Yang tawuran itu, yang waktu saya loncat di atas kereta, nggak sengaja ketemu saya. Di mana?
di jalan lain. Terus apa yang terjadi? Dia nggak kenalin saya, tapi saya kenalin seorang. Terus langsung kamu apain? Nggak banyak cerita kayak Biasa aja. biasa aja, tertarik. Saya selalu naruh pisau di sini, cuma saya nggak apa-apa. Pisau. Terus begitu ketemu orang itu kamu Selesai. tusuk lagi? Sampai meninggal. Maksudnya kan suatu saat akan bermasalah dengan hukum gitu, nggak takut, nggak berpikir seperti itu gitu, dengan yang terus begini. Dan nggak tahu dengan hukum di penjara, hampir tembak mati pun 2 kali saya. Hampir ketembak mati 2 kali. Dengan Ceritanya. Hampir ditembak mati 2 kali sama polisi. karena melarikan diri gitu. Oh, Saya sih lihat kamu tuh udah ngalami Di gangguan. sini sekali. Terakhir dia tolong sama polisi di sini sekali, terus di sini. Di sini. Saya bilang kalau mau nembak nembak aja, saya bilang. Tapi ingat, saya bilang, kalau gua nggak mati, satu keluarga lu mati. Saya bilang sama orangnya, lu mau tembak gua silakan, tapi kalau gua nggak mati, satu keluarga lu yang mati. Baiklah. berarti luar biasa banget ya Mas Iya. Roy ya, Tapi kalau gua mati, kekuatannya. satu keluarga lu sengsara seumur hidup. Karena gua kan selalu ngantuin diri lu semua. Yang penting udahlah sabar aja ya, Oke. Mas ya. Sekarang saya mau tanya ya. Itu semua terakhir dilakukan tahun berapa? Berapa Udah tahun lama. yang lalu? Di atas 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Artinya setelah 5 tahun terakhir ini hidup Anda sudah tidak seperti itu. Kalau udah nggak seperti itu memang udah nggak. Tapi khawatir masih ada yang dirasain. Itu dia. Panggilan-panggilan untuk masih ada. Enggak. Emosi yang nggak bisa dikendalikan Emosi. itu masih ada. Masih. Kalau untuk tapi untuk emosi Mau berubah bener-bener total. mau. Roy. Ya, mau berubah benar-benar total, ya harus banyak-banyak beribadah gitu. Dan banyak baca buku-buku yang berhubungan dengan yang yang bersifat agama kali ya. Seperti Atau mencari kegiatan positif untuk menangani mentalnya ini ya. Iya benar. Karena banyak banget kan. Dan saya juga mau kamu tolong untuk fokus hidupnya, terus udah gitu juga bagi-bagi makanan juga ke orang lain yang butuhin, tumbuhin cinta kasih dalam diri Saya kamu. kalau untuk berbagi. Tapi kalau saat orang itu yang saya berbagi tiba-tiba cerita sama saya, gue diganggu orang. Oh ya udah. Saya cuma bilang lihat aja nanti tuh. Ya udah. Nih maaf saya mau tanya ya. Boleh. Kan dari ceritanya tadi kayaknya kehidupannya dari kecil sehingga sekarang keras sekali, kayak tanpa ada rasa kasihan, tanpa ada rasa kasih sayang. Saya mau tanya sama Mas Yus, selama ini tapi Mas Yus pernah ada rasa kasih sayang sama keluarga pasti ya? Pasti. Tapi maksudnya pasangan ada? Dan dengan pasangan itu tidak ada pernah ada, kan pasti kan setiap kalau misalnya kita berpacaran gitu kan ada ribut atau apa, nggak ada pernah niatan untuk oh berarti masih ada kasih sayang dengan orang ya. Saya pikir yang benar-benar udah Iya. nggak punya rasa. Mas Yus, saya cuma gini doang sih. Anda kan sayang dengan keluarga Anda kan? Iya kan? Sayang. Benar kan? Anda peduli dengan mereka kan? Anda peduli dengan hidup mereka kan? Pasti. Saya rasa sih udah waktunya juga Anda peduli dengan hidup Anda sendiri sih. Saya terkadang nggak pernah peduli sama hidup saya. Mungkin sekarang saatnya lebih Karena menghargai buat hidup apa saya sendiri. peduli dengan hidup saya? Loh, buktinya kan ada keluarga yang selalu menyayangi dan peduli dengan Anda. Ya, mengharapkan Mas Yus untuk menjadi orang yang baik pasti kan cita-cita Iya semua kan? orang tua. Iya. Iya kan? Saya rasa kalau bisa lebih menghargai ya, bukan nggak menghargai, lebih menghargai hidup Anda sendiri, Anda akan ngisi dengan kehidupan yang lebih baik sih pasti. Dia nggak bisa diajak ngobrol Karena dua kalau- mata, dua arah. Iya, kelihatannya kalau dia begitu Kayak gampang nggak- ngilangin nyawa orang kan kayak nggak menghargai hidup Kayak nggak ada rasa. orang. Dan ketika Kasihan. beliau
melihat kamu ngobrol, Bay. Dia nggak masuk ya? Nggak masuk. Gak masuk. Kayak mungkin kita membantu dalam hal mendengar sebagai seorang pendengar, bukan sebagai advisor. Oke. Tampaknya Jadi di komunikasinya nggak. sini, iya, nggak masuk ya. Dia nggak peduli apa omongan orang. Iya. Oke, kalau begitu, Mas Yus, kami cuma berharap Anda tetap bisa menjalankan kehidupan yang udah jauh lebih baik dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Terima kasih sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Salam buat keluarga Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Anda boleh meninggalkan studio. Iya, baik. semuanya. Sayang, terima kasih juga. Semoga kamu sehat-sehat ya. Ya, baik. Tak memiliki pengetahuan membuat seseorang menjadi buta. Mencari sensasi yang sesungguhnya membuat dirinya malah celaka. Dekatilah orang yang dapat mendidik Anda agar menjadi sosok yang lebih berguna. Karena ilmu hitam yang dimilikinya, pria yang satu ini justru kerap menyakiti istrinya. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Ubay. Silakan Ubay. Oke, thank you. Boleh kita tahu pekerjaan Anda, Ubay? Saya di ekspedisi. Ekspedisi. Ya. Sudah berkeluarga dong ya? Sudah. Oke. Informasi yang saya punya, Anda punya ilmu gitu. Itu dulu. Ilmu apa ya gitu? Jadi untuk kayak pekerjaan, pengasihan gitu. Dan belum lama sih, gue udah udah buang sekitar 5 bulanan ya. Semua ilmu-ilmu Itu gue dikasih dari orang. Itu berbentuk benda atau Benda, benda itu udah dibuang? udah. Buangnya dengan cara? Ada yang ngasih tahu suruh buang ke laut aja katanya. Oke. Ya, akhirnya gue belum lama ya sekitar 5 bulan gue buang di laut. Waktu pertama kali buang alasannya kenapa? Ada orang yang bilang sama gue gitu, dia bilang di badan lo panas. Jadi sebenarnya udah berapa orang yang udah ngomong gitu sama gue, tapi gue gak terlalu percaya ya. Gue ya namanya gue pengen gue kan ya. Nah, akhirnya ada satu orang lah ya ngasih tau, udah ini lo buang. Ya udah akhirnya gue orang yang sekian, akhirnya gue ikutin, akhirnya gue buang. Waktu punya ilmu itu apa kegunaannya, apa manfaatnya? Ya yang orang kasih ke gue, dia bilang buat pengasihan, buat pekerjaan. Berhasil. So far ya mungkin karena saja atau bagaimana gue kurang tahu, tapi ya begitu. Oke. Dan tujuan Anda malam ini ke sini? Ada yang gue mau tanya, apa gue melakukan KDRT kepada 3 orang istri gue sebelumnya. Jadi gue cuma mau nanya, itu apakah pengaruh dari jimat itu atau memang dari diri gue sendiri yang salah atau ada kesalahan gitu? Oke. Saya harap nanti Anda cerita sejujurnya ya, Oke. ceritain semuanya. Mudah-mudahan sih harapannya bisa ketemu permasalahannya Ya. dan KDRT itu nggak bisa terulang lagi gitu ya. Oke. Sebaiknya Anda cerita ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ubay. Tinggal di rumah bernomor 2. Dia terlahir tanggal 19/10/1976. Saya melihat dia dikendalikan sosok gelap yang penuh amarah.
Saya melihat makhluk halus di sini dan mendengar di kuping saya. Tolong, tolong, tolong. Ada sosok makhluk halus yang meminta bantuan saya untuk menolong. Arwah penasaran. Ya, saya akan menolong Ubay pada malam ini. Malam, Roy. Malam semua. Saya akan duduk. Ubay, Ya, dengan tanggal lahir 14/10/1976. Nomor rumah 2. Ubay ini punya jimat dan sudah dibuang ya, dan alasannya karena merasa panas. ya. Sebelumnya waktu memiliki jimat pernah melakukan KDRT kepada istrinya, 3 istrinya. Ya, Dan sekarang mau ditanya lepas semua atau masih ada gitu? ya, betul. Oke. Mas Ubaynya sendiri bawa jimatnya enggak? Kemudian udah saya buang, Mas. Jadi ada orang yang ngasih tahu, mendingan kamu buang aja ini benda karena nggak bagus. Jadi sekitar 4 atau 5 bulan saya buang, Mas. 4-5 bulan yang lalu. Ya, Saya lihat Mas Ubay ya. ya, Itu orangnya tuh temperamentalnya tinggi banget loh. Naik ke atas gitu. Kayak bisa melakukan KDRT. Digampar. Saya berharap Anda jujur karena di sini semua terbuka apa adanya. Mantan istri kah? ya, mantan. Digampar pipinya sampai berdarah. Bahkan bisa lebih ya, Mas ya. Saya ngerasa ada darah keluar dari mulut dan kupingnya pengeng karena gitu dan sakit banget rasanya gitu katanya. Itu yang kata bisikan saya. Saya merasa dia tuh ini ya, kamu tuh sadis loh dalam hubungan rumah tangga. Apakah ini pengaruh jin? Apa memang karakter? Saya ingin melihat lebih jauh. Hmm. 80% adalah karakter dan 80% adalah karakter dan 20 sisanya adalah pasukan-pasukan dia sendiri. Ada di samping-sampingnya.